Kalau kamu merasa tahun ini berat, boleh jadi kamu nggak sendirian. Nggak sedikit orang yang ngerasa cari kerja sulit, atau terjadi banyak layoff, ekonomi lesu, atau nggak stabil, project naik turun, keputusan klien berubah, biaya hidup naik, mungkin planning kita batal semua, dan bikin kita mikir, apakah saya nyerah aja, atau udah capek banget, apakah ini worth it? Jujur dalam case saya, selain waktu pandemi beberapa waktu lalu di tahun 2025 ini juga sebetulnya cukup terasa economic slowdown-nya. Beberapa klien misalnya batal atau cut atau freeze marketing budgetnya. Tapi ada satu hal yang saya pelajari ya selama jalan 7 tahun bangun bisnis ini, yaitu memang pentingnya resilience. Jadi tiap kali sampai di titik krusial yang rasanya berat, ingat-ingat untuk acknowledge harsh reality, but don't romanticize the struggle. Saya balik ke satu hal, kenapa memulai apa yang dimulai, dan bila yakin akan jalannya, capek boleh, tapi belum selesai. Dan bicara resilience, banyak pakar juga meyakini bahwa resilience itu bukan bakat atau bawaan lahir, tapi skill yang bisa dilatih. Jadi kalau bicara pilar untuk mental resilience, ada 4 pilar yang bisa kita pahami. Pilar pertama, meaning and purpose. So, know and understand our why. Ketika kita tahu why-nya, tiap langkah kecil kita juga jadi lebih masuk akal. Kalau purpose-nya jelas, ketika chaos pun kita bisa tahu cara berdiri. Pertanyaan yang perlu ditanya ke diri sendiri, kenapa saya masih di sini? Apa yang lagi saya bangun atau perjuangkan? Karena kalau nggak punya meaning, tekanan kecil pun jadi terasa berat. Tapi kalau meaningnya cukup kuat, tekanan besar pun jadi terasa lebih mudah dinavigasi. Sebenarnya kalau kamu mau nyerah ya nggak apa-apa juga, ya udah nyerah. Tapi kalau kamu nggak bisa tidur karena visi kamu bikin kamu bangun lagi, bisa jadi itu tandanya lanjut. Pilar kedua, support system. Katanya kan, you can go fast alone, but you cannot go far alone. Kita punya lah ya 2-3 orang yang bisa di tempat kita untuk tarik napas. Nggak selalu langsung mencari solusi, tapi ya buat tetap waras aja. Jadi milikilah circle kecil yang bisa kita hubungi, khususnya pas kita mungkin mau meledak. Kadang cuma untuk bilang lagi capek, juga cukup buat bikin kepala kita balik jernih lagi. Pilar ketiga, micro steps. Jadi resilience itu juga bukan tentang jadi kuat terus gitu, tapi sebetulnya tentang tetap melangkah sekecil apapun langkahnya. Kita mungkin pernah dengar juga semacam motto yang bilang move fast and break things, yang revolutionary yang kayak gitu. Tapi kenyataannya di hidup kita itu sebetulnya move small but consistently itu juga nggak apa-apa dan bahkan jauh lebih sustainable. Jadi kalau lagi berat, nggak perlu dulu mikir yang 10 tahun, 5 tahun. Pikir aja dulu yang hari ini atau minggu ini saya maju 1% atau beberapa persen juga cukup. Kadang cuma beresin 1 email, kadang baca 5 halaman, bikin 1 keputusan kecil, atau cuma 3 menit self check-in. Micro step seperti ini yang bikin kita nggak tumbang. Pilar keempat, reframing. Reframing itu skill. Sebetulnya bisa aja kita lihat masalah sebagai ancaman, alias kita jadi victim ya. Tapi coba reframe challenge as feedback. Jadi kita lihat itu sebagai tantangan alias challenge response. Dua-duanya real, tapi hasilnya beda. Victim mode itu bikin kita ciut atau berhenti. Sedangkan challenge response bikin kita mikir, oke, ini susah, tapi apa langkah kecil yang bisa kita ambil. Coba asah mental resilience ini secara rutin, karena resilience itu bukan momen tapi sistem. Misalnya, dalam seminggu nih, kita gunakan waktu hari Senin untuk meriset tujuan dan energi kita. Rabu untuk self check-in, lalu Jumat refleksi singkat apa yang jalan dan yang nggak jalan. Dan misalnya di akhir pekan kita ambil waktu recharge. Ini simple tapi bikin badan dan pikiran kita nggak gampang rontok. Capek itu manusiawi, berhenti sebentar juga boleh, tapi kalau kita meyakini arah dan jalan kita bisa terus jalan meski pelan-pelan untuk diri kita sendiri. Jangan lupa follow dan stay in touch untuk kita bisa obrolin dan belajar bareng-bareng tentang mindset, mental, dan skill yang dibutuhkan masa kini dan ke depan.